Sehari 5 waktu penuhi perintahmu, subuh, zuhur, dan asyar, maghrib, isya. Luruskan niatmu, khusyukkan sholatmu, lalui harimu, damai bersamamu. Sehari 5 waktu penuhi perintahmu, subuh, zuhur, dan asyar, maghrib, isya. Sehari 5 waktu penuhi perintahmu, subuh, zuhur, dan asar, maghrib, isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal islam aqidah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bersyukurlah kita semua masih diberi kenikmatan iman Islam oleh Allah. Tidak banyak orang diberi nikmat iman Islam oleh Allah. Karena dalam ayat tadi disebut, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya, dan mereka di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ketika kita sudah beragama Islam, sudah beriman, mari kita pertahankan itu sampai titik darah perhabisan. Saya akan cerita satu kisah. Zaman Rasulullah, ada sepasang suami istri bernama Sumayyah dan suaminya Yasir. Pagi-pagi dia masuk Islam, siang hari ditangkap oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawan. Ditanya, Sumayyah, betulkah engkau masuk dalam agama Islam? Kata Sumayyah, ya. Kalau kamu tidak pindah lagi agama ke agama Quraisy seperti semula, kamu akan saya bunuh. Silakan, nyawa murah. Punya nyawa berapa kamu? 1. Tapi kenapa engkau menyebut nyawa itu murah? Karena nyawa detik ini dipanggil oleh Allah, detik ini pula bisa dikembalikan lagi oleh Allah. Tapi ketika iman Islam sudah keluar dari dada saya, belum tentu iman itu masuk lagi ke dalam dada saya. Kamu melawannya Sumayyah, silakan. Suamimu akan saya bunuh. Ditangkap Yasir suaminya, diancam oleh Abu Jahal, ditempelkan pedang Abu Jahal di leher Yasir. Silakan, mau dibunuh suami saya? Kalau kita mungkin sudah teriak, sudah nangis. Sumayyah, ingatkan suaminya, suamiku, ada apa istriku? Jangan kau gadaikan akhirat untuk duniamu. Lebih baik keluar nyawa dari raga daripada harus keluar iman dari dada. Kata suaminya, tenang, saya tidak akan menjual iman saya. Abu Jahal marah besar, dibunuh, dipotong kepala Yasir. Badannya yang sepotong lagi dicincang. Melihat suaminya dipotong, Sumayyah bukan menjerit, bukan histeris, bukan menangis, bukan teriak. Beliau malah tersenyum. Kata Abu Jahal, kamu gila ya Sumayyah? Ah tidak. Kenapa suami dibunuh malah kamu tersenyum? Saya bahagia melihat suami mati syahid. Saya belum tentu bisa ikut seperti suami saya. Kamu juga akan saya bunuh. Boleh, Abu Jahal. Abu Jahal marah besar. Tangan kanan Sumayyah dengan kaki kanannya diikat, disatukan, diikat ke pohon kurma. Tangan kiri dan kaki kirinya diikat, disatukan, diikat ke kaki kuda. Maksudnya kuda mau dilecut. Ketika kuda lari, Sumayyah meninggal. Begitu maksudnya. Tapi diundur-undur. Kalau kita mungkin di tengah terik matahari sudah diikat seperti itu, mungkin sudah murtad. Subhanallah. Sumayyah tidak, dia berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin siang, makin payah, Allahu Allah, Allahu Allah. Abu Jahal akhirnya marah besar. Tidak kuat lagi Abu Jahal. Kalau begini nih orang ini kacau balau ini. Suaminya dibunuh malah tersenyum. Sekarang dia seperti itu malah teriak-teriak menyebut nama Tuhannya. Saya bunuh kamu. Maka dilecutlah kuda oleh Abu Jahal. Begitu kuda lari, terbelah dua badan Sumayyah.
Subhanallah. Kejadian itu sampai pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mendengar kisah itu, kejadian itu, tersenyum sambil bersabda. Sabda Rasulullah, "Inna Sumayyata awwalu syahidati yang fil Islam." Sesungguhnya Siti Sumayyah itu adalah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Subhanallah. Semoga kisah ini bisa dijadikan tauladan oleh kita, dan mari kita memegang Islam erat-erat, kuat, bukan hanya mengaku, tapi mengamalkan ajarannya dalam perilaku keseharian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pada salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Jawi, dikisahkan bahwa satu saat Imam Ghazali pernah berdialog dengan Allah dalam mimpinya. Kata Allah dalam mimpi itu, "Wahai Ghazali, dengan apa engkau menghadap kepadaku? Dengan modal apa?" Lalu Al-Ghazali menjawab, menyebutkan amal-amal baiknya. Kata Allah, "Aku tidak menerima semua amal bajikmu, kecuali kebajikanmu yang satu. Tatkala 1 ekor lalat hinggap pada penamu, maka engkau menghentikan aktivitas menulismu, dan kau membiarkan lalat itu meminum pena sampai dia puas meminumnya. Lalu engkau lanjutkan lagi aktivitas menulismu." Subhanallah. Betapa hebatnya satu ungkapan ini, satu sejarah ini, satu kisah ini. Lalat itu makhluk kecil, hadirin. Lalat ini makhluk kecil, tapi ternyata tidak ada yang tidak dihargai oleh Allah. Sekaitan dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, "Irhamu man fil ardh, yarhamkum ma fis sama." Sayangilah apa yang ada di bumi, maka pasti engkau akan disayangi oleh apa yang di langit. Subhanallah. Sekaitan dengan itu, kita dalam rangka memelihara, menyayangi, menyikapi binatang, ada beberapa hal yang harus kita lakukan.
pertama, kita harus menyayanginya, memberi makan, minum, jangan membiarkan dia kelaparan. Yang kedua, berikan kasih sayang yang tulus kepada dia. Satu saat Rasulullah melihat segelombolan orang ingin memanah dan menjadikan burung sebagai sasaran. Maka Rasul langsung bersabda, barang siapa yang menjadikan sesuatu menjadi sasaran, maka Allah akan melaknatnya. Subhanallah. Yang ketiga, apabila kita mau menyembelihnya saja, etika di dalam Islam diatur oleh Rasul. Kata Rasulullah, seandainya engkau mau menyembelih hewan, maka hendaklah perlakukan dengan baik, tenangkan, dan kemudian tajamkan pisaunya. Yang keempat, jangan lupa bahwa kita harus mengerti tentang hak terhadap binatang yang kita pelihara. Apabila binatang itu wajib dizakati, maka kita harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah digariskan dan disepakati. Jadi ternyata untuk sekedar memelihara hewan saja, kita benar-benar harus berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ajaran Islam dengan baik. Sebab kalau tidak sedikit orang yang dia masuk neraka karena dia tidak menyayangi binatang. Seperti yang disabdakan Rasul tadi, Allah melaknat orang yang tidak menyayangi binatang, yang menjadikan binatang sebagai sasaran. Kalau begitu pertanyaannya, bolehkah binatang dibunuh? Ada beberapa hadis yang menyebutkan binatang apa saja yang bisa dibunuh. Boleh saja kita membunuh binatang, tapi apabila binatang itu buas, dan apabila binatang-binatang itu mencelakakan kita, maka prinsip Islam dalam rangka memelihara binatang, menghargai binatang, benar-benar sudah sangat lengkap. Tinggal sekarang pertanyaannya, maukah kita mencintai makhluk Allah yang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri? Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang jahat, yang meremehkan makhluk Allah yang lainnya. Tetapi mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selain menyayangi diri kita sendiri, kita juga mau dan mampu menyayangi makhluk yang lain. Salah satunya adalah binatang yang ada di sekeliling kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita bersenandung bersama. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, berharta tapi tak sedekah, berdada tapi tak berzakat, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah. Semoga kita terhindar dari hal-hal sedemikian. Semoga kita menjauh dari sifat sedemikian. Beramal tapi kurang ikhlas, berjanji tapi suka lupa, bergunjing hampir tiap hari, berkata sering menyakitkan.